Tipe kepribadian INFJ dikenal sebagai pribadi yang secara unik mampu melihat inti dari permasalahan yang tidak tampak secara langsung. Mereka tidak mendekati masalah menggunakan logika linier seperti orang lain pada umumnya. Mereka menyerap pola, nuansa, dan lapisan tersembunyi dari informasi yang seringkali tersebar dalam bentuk emosi, simbol, atau bahkan absurditas. Sebutan insightful problem solver mencerminkan kemampuan INFJ untuk menemukan solusi dari suatu masalah dengan cara yang sering tidak konvensional, intuitif, dan mendalam. Solusi yang muncul seakan-akan datang begitu saja, namun sebenarnya yang mereka alami ialah hasil dari proses pematangan internal yang berlangsung terus-menerus di balik kesadaran mereka. Aha moment merupakan ledakan bawah sadar. Istilah ini mengacu pada fenomena ketika INFJ mendapatkan solusi secara tiba-tiba tanpa melalui penalaran bertahap. Tapi bukan berarti solusinya muncul dari kekosongan. Di pusat kemampuan ini, yang sangat berperan adalah introverted intuition-nya. Ini adalah fungsi kognitif dominan dari tipe kepribadian INFJ. Fungsi kognitif ini bekerja dalam cara yang sangat berbeda dari pemikiran analitis. Ia menyerap informasi dalam bentuk abstrak dan menyimpannya sebagai pola. Fungsi ini dapat mengabaikan detail yang dangkal dan tetap mengamati pola besar. Ia memiliki kemampuan memproses informasi secara mendalam tanpa disadari oleh pikiran sadar. Ia juga bisa terus menghubungkan berbagai potongan data seperti pengalaman masa lalu, pengamatan psikologis, simbol-simbol, bahkan firasat. Akibatnya, kesadaran INFJ mungkin tampak diam dan pasif di permukaan, tapi di dalamnya, proses pemahaman dan perumusan solusi terus terjadi. Hingga di satu waktu, ketika semuanya telah tersusun, muncullah solusi secara tiba-tiba, seperti ledakan cahaya dalam ruang yang gelap. Inilah yang biasa disebut aha moment. Ini lebih seperti air yang perlahan meresap ke akar pohon, lalu suatu pagi tunas baru tiba-tiba muncul. Atau sebuah puzzle yang dirakit dalam kegelapan, lalu satu percikan cahaya memperlihatkan gambaran utuhnya. Kurang lebih begitulah mekanisme dari aha moment. Seringkali INFJ sendiri tidak bisa menjelaskan langkah demi langkah bagaimana mereka sampai pada jawaban. Ini karena prosesnya memang tidak linier dan sebagian besarnya berlangsung secara tidak sadar. Namun, yang mengejutkannya adalah tingkat akurasi dan kedalaman solusi yang dihasilkannya. Solusi itu seringkali menyentuh inti masalah, bukan hanya mengobati gejala, tetapi juga dapat menyembuhkan akar dari lukanya. Respon awal INFJ terhadap masalah biasanya adalah diam, menyerap, dan membaca. Inilah bentuk tindakan mereka, yakni keheningan yang aktif. Mereka tidak langsung bertanya, menyarankan, atau menganalisis secara terbuka seperti tipe thinker misalnya. Sebaliknya, individu ini akan masuk ke mode observasi diam-diam. Mereka akan menatap, mendengarkan, merasakan suasana, menyerap semua lapisan, baik itu kata-kata, ekspresi wajah, hingga ketegangan emosional. Mereka tidak akan langsung menyimpulkan. Mereka akan menahan diri dari respon cepat karena sadar bahwa masalah yang tampak biasanya bukan masalah yang sesungguhnya. Ia akan mengaktifkan radar intuitifnya. Fungsi kognitif dominannya akan bekerja secara otomatis. Setelah menyerap semua elemen yang mereka rasa penting, baik logis maupun emosional, INFJ tidak secara sadar mencoba menyusun solusi. Sebaliknya, mereka menarik diri secara mental atau fisik. Bisa dalam bentuk menyendiri, termenung, atau bahkan terlihat melamun. Pada nyatanya, otak bawah sadar mereka sedang bekerja keras. Ia akan membiarkan introverted intuition-nya menghubungkan setiap pola. Dan melampaui batas sadarnya sendiri, intuisi mereka mulai memasak informasi. Potongan-potongan gambarannya mulai terhubung dalam ruang sunyi batin mereka. Sementara itu, feeling extroverted-nya terus menyaring nilai empati dan etika. Ini fase di mana mereka nampak tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya mereka sedang mengendapkan hasil pematangan intuitifnya. Lalu seperti kilat di malam hari, munculnya aha moment seperti ledakan wawasan dari ketidaksadaran.
Ciri khasnya fenomena ini adalah muncul tiba-tiba, sering di saat santai atau tidak memikirkan masalah tersebut. Solusinya tidak dangkal, seolah ia melihat semuanya sekaligus. Mereka paham mengapa masalah itu terjadi, bagaimana menyelesaikannya, dan apa dampaknya terhadap semua pihak. Ada rasa lega dan kepastian batin. Mereka tidak ragu dengan solusi itu. Rasanya seperti klik. Puzzle mental mereka selesai. Ini bukan sekadar pencerahan logika, tapi kombinasi dari logika tak sadar, intuisi dan kompas moral. Sebenarnya bukan tanpa alasan. Empati dan emosi sangat berpengaruh dalam proses penemuan solusi. Extraverted feeling, fungsi pendukung INFJ, memungkinkan mereka untuk terhubung secara emosional dengan orang lain dan membaca atmosfer sosialnya. Maka saat INFJ memecahkan masalah, mereka tidak hanya mencari solusi yang benar secara logis, tetapi juga yang relevan secara emosional dan etis. Ini sebabnya solusi dari INFJ seringkali terasa lebih ngena. Tidak hanya dalam pikiran, tetapi juga dalam hati dan perasaan. Gaya pemecahan masalah yang seperti ini memiliki keunggulan yang membuat solusi jadi sangat mendalam dan menyeluruh. Gaya seperti ini dapat menyentuh aspek tersembunyi yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Ini bisa sangat personal dan sesuai konteks, dan tak jarang bisa jadi inovatif karena tidak terduga. Namun risiko dari gaya pemecahan masalah yang seperti ini berpotensi tinggi membuat proses jadi lambat dan sulit dijelaskan ke orang lain. Kadang dianggap terlalu kompleks atau tidak praktis oleh tipe yang lebih konkret, serta jika terlalu mengandalkan intuisi dapat menyebabkan bias bila tidak diimbangi dengan data. Bagi INFJ, masalah bukan sekadar gangguan yang harus disingkirkan, melainkan manifestasi dari sesuatu yang lebih dalam, seringkali simbolik, sistemik, atau eksistensial. INFJ tidak memandang masalah secara dangkal atau mekanistik, seperti hambatan fisik yang harus dipindahkan. Mereka melihatnya sebagai cermin, sinyal, atau pesan tersembunyi. Mereka memandang masalah sebagai simbol dari ketidakseimbangan, sebagai pintu masuk ke pemahaman yang lebih dalam, sebagai mekanisme evolusi jiwa, sebagai manifestasi sistem yang rusak, hingga sebagai panggilan moral. Bagi INFJ, masalah sering dipahami sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang tidak selaras, baik dalam individu, sistem, atau hubungan antar manusia. Masalah bagi mereka bukan musuh, tapi lebih seperti kode misterius yang perlu dipecahkan, cerita yang belum lengkap, hingga simbol arketipal yang sedang mencoba menyampaikan pesan dari bawah sadar. INFJ sering memiliki pandangan semi-spiritual atau filosofis terhadap penderitaan dan kesulitan. Mereka melihat bahwa masalah tidak datang untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kita. Artinya, masalah adalah cara jiwa memanggil kita kembali ke integritas. Masalah adalah latihan untuk empati, pemahaman, dan pertumbuhan batin. Bahkan penderitaan dianggap sebagai perjalanan transformasi dari kebingungan menuju kedalaman makna. Karena itu, mereka bisa menjadi pendengar yang sangat sabar dan tidak cepat menyederhanakan masalah orang lain. INFJ memandang masalah bukan sebagai sekadar halangan, tapi sebagai pesan tersembunyi dari jiwa, sistem, atau kehidupan itu sendiri. Maka, mereka bukan hanya menyelesaikan masalah, mereka menafsirkan, memaknai, dan mentransformasikannya. Itulah mengapa saat INFJ menyelesaikan masalah, hasilnya seringkali tidak hanya selesai, tetapi juga berubah menjadi pelajaran hidup yang berharga. Ketika INFJ menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan aha moment atau ledakan intuisi mendalam yang memunculkan solusi tak terduga, reaksi dan pandangan mereka terhadap kemampuan ini tidak sesederhana rasa bangga atau puas. Justru, pandangan INFJ terhadap kemampuan itu sangat berlapis-lapis, filosofis, bahkan kadang ambivalen. Mereka sendiri pun keheranan dan ada sedikit kekaguman diam-diam ketika mengalami momen ini. INFJ sering tidak sepenuhnya mengerti mengapa mereka bisa tahu sesuatu dengan sangat tepat, padahal mereka tidak pernah memikirkannya secara logis atau runtut. Mereka mungkin mengalami kejutan batin, rasa kagum campur bingung, hingga kecurigaan terhadap diri sendiri. Mereka sendiri pun sering tidak langsung percaya bahwa itu valid.
hingga kejadian demi kejadian membuktikan bahwa firasat mereka memang sering benar. Setelah cukup bukti, barulah mereka perlahan membangun kepercayaan terhadap kemampuan itu. Dan uniknya, INFJ jarang merasa bahwa kemampuan aha moment itu adalah prestasi ego mereka sendiri. Mereka cenderung melihatnya sebagai sinyal dari alam bawah sadar, bimbingan dari sesuatu yang lebih besar, atau bahkan suara jiwa yang muncul entah bagaimana. Karena INFJ sering memadukan intuisi dan spiritualitas, mereka bisa memandang kemampuan ini sebagai kemampuan yang bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga dan digunakan dengan bijaksana. Ini menciptakan rasa kerendahan hati yang dalam, rasa tanggung jawab moral, hingga rasa terasing dan tidak dimengerti. Proses intuisi mereka sulit dijelaskan secara logis. INFJ sering merasa terasing dari dunia yang lebih menghargai pemikiran rasional, langkah-langkah konkret, dan bukti langsung. Mereka mungkin mengalami perasaan dicurigai, disalahpahami, hingga diabaikan. Ini bisa membuat INFJ ragu membagikan wawasan mereka, terutama jika mereka belum cukup dewasa atau percaya diri. Akibatnya, kemampuan aha moment itu mereka simpan dalam diam, seperti pedang yang hanya digunakan saat benar-benar dibutuhkan. Karena wawasan INFJ sering terlalu dalam untuk dipahami banyak orang, mereka juga bisa merasa kelelahan karena terlalu sering membaca terlalu dalam, terbebani oleh pengetahuan yang tidak diminta, hingga tersiksa karena tahu kebenaran yang tidak bisa langsung disampaikan. Itulah konflik internal yang mereka alami mengenai kemampuannya ini. Kesimpulannya, tipe kepribadian INFJ adalah arsitek bawah sadar realitas manusia. Mereka mengumpulkan serpihan makna dari mana saja. Semua itu kemudian diprosesnya dalam ruang gelap introverted intuition, bukan untuk menyusun pengetahuan mentah, melainkan untuk membangun pemahaman esensial tentang apa yang benar-benar sedang terjadi, baik dalam pikiran seseorang maupun dalam suatu situasi. INFJ sebagai insightful problem solver bukanlah mesin logika. Mereka adalah penyuling kesadaran kolektif, pengolah simbol, dan penerjemah emosi menjadi wawasan. Mereka tak selalu cepat, tak selalu bisa menjelaskan prosesnya, tapi ketika mereka bicara solusi, seringkali dunia harus diam dan mendengarkan. Ketika INFJ menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan aha moment, mereka awalnya heran, lalu lambat laun menerimanya. Mereka melihatnya bukan sebagai prestasi ego, melainkan panggilan batin. Mereka merasa terasing, tapi juga bertanggung jawab karenanya. Mereka akhirnya memeluk kemampuan itu sebagai bagian dari takdir jiwa mereka, yakni untuk memahami, menyembuhkan, dan membawa makna. Jika ingin menggambarkannya secara sederhana, mereka tak menemukan jawaban lewat berpikir, melainkan lewat mengetahui, dan itu adalah bentuk pengetahuan yang lahir dari kedalaman jiwa. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.